أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله الذي جعلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para jamaah rahimakumullah, kita awali pengajian kita dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di majelis ini dalam keadaan semua kita sehat lahir maupun batin, sehingga dengan sehat itu kembali bersama-sama dapat mengisi rutinitas pengajian kita. Insyaallah ini adalah merupakan ladang amal ibadah kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah syafaatnya akan menyertai kita ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kurang lebih beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka tidak salah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Ramadan. Karena mohon maaf para jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan bukan hanya sekedar kita mengosongkan perut, bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi ada didikan yang luar biasa di dalamnya, sehingga kita perlu tahu, perlu paham agar kita melaksanakan ibadah Ramadan insyaallah mendapatkan nilai pahala dan ridha Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau puasa itu langsung Allah yang menilai. Oleh karenanya mudah-mudahan kita kaji insyaallah dari awal. Kalaupun mau dituntaskan mungkin butuh waktu, paling tidak ini kita memahami saja agar kita dan melaksanakan puasa beberapa hari lagi insyaallah betul-betul melaksanakan ibadah Ramadannya sesuai dengan syariat. Kitabus Siyam. Jadi ini menjelaskan tentang puasa. Wasyara itu wujubus siyam salah satu asya'a islama wal bulu wal akil wal qudrat alal shaum. Jadi puasa itu mempunyai syarat. Kalau tidak mencukupi syaratnya tidak wajib berpuasa. Ramadan khususnya ya. Jadi mempunyai syarat. Salah satu asya'a, syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah al-Islam, adalah orang Islam. Jelas itu adalah orang Islam. Yang kedua adalah wal bulu, artinya sudah baligh. Nah baligh ini ukurannya seperti apa? Kalau dia laki-laki 12 tahun itu sudah baligh. Kalau perempuan terkadang 9 tahun pun kalau dia pertumbuhannya subur itu sudah haid, maka sudah wajib berpuasa. Kemudian wal aklu wal qudratu ala shaum, artinya wal qudratu sudah mampu berpuasa. Jadi pertama syaratnya adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga adalah mampu dia berpuasa. Jadi kalaupun dia Islam, yang kedua dia baligh tapi dia nggak mampu berpuasa, tidak wajib berpuasa.
Nah yang terkadang adalah Islam iya, ya, kayak ente model begini kan, KTP doang. Alasan puasa model si Rizky bisa dicek itu catatannya setiap tahunnya, apakah puasa atau tidak. Allah alam bisawab, tapi giliran Idul Fitri masih sibuk Lebaran. Islam jelas kudu puasa. Kemudian orang yang sudah Islam balik. Kemudian wal qudratu ala saum wal akil wal qudratu, dia berakal kemudian dia mampu berpuasa. Nah orang geblek puasa nggak? Orang geblek, orang edan ya, artinya kan nggak ada akalnya, nggak wajib puasa. Maka syarat 3 ini harus betul-betul kita pahami. Jadi meskipun dia artinya sudah balik, tapi kalau dia belum mampu untuk berpuasa, lebih-lebih dia tidak berakal, susah. Jangan, berarti nggak boleh, nggak wajib berpuasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Fardunya puasa itu ada 4. Kalau tadi rukun apa syaratnya, kalau ini adalah fardunya, rukunnya. Apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah niat, an-niyat wal imsaku anil aklu wa syarabu wal jima wa ta'ammudul alqi. Yang pertama niat sebelum datang waktu imsak. Niat ini hati-hati niat ini. Maka sering kita kalau habis tarawih kan langsung selesai tarawih itu ada niatnya ya. Nah, kalau yang tarawih, nah kalau yang nggak tarawih di rumah, niat juga. Niat apa tuh? Puasa. Niat tidur. Niat tidur. Jadi niat itu adalah sebelum datang waktu imsak kita sudah niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri Ramadan. Ini apa Ramadana? Ramadan, orang Ramadan sama Maradona aja udah nggak main lagi. Kan ning sholat. Nah, ini memang harus kita pahami. Kalau kita di musola nawaitu sama godean adai para desa hari Ramadana hadis lillahi ta'ala. Tapi kalau kita di rumah Ramadan, ini bedanya. Boleh nggak Ustaz kita membaca di rumah Ramadana? Boleh. Sebenarnya macam masalah, tengah batalkan karena niat puasa. Karena niat ini bukan hanya sekedar dia ungkapan lidah balokar saya nawaitu sama wajan adai pada desa hari Ramadan. Tapi kalau hatinya dia nggak niat ya sama saja. Tapi kalau dia meskipun mulutnya nggak ngucapin nawaitu sama wajan, tapi hatinya ya Allah, besok saya akan berpuasa Ramadan fardu karenamu ya Allah, sah. Ada niat yang secara keseluruhan. Begitu datang tanggal 1 Ramadan malam pertama tarawih, nawaitu shauma ghadin Ramadana hadis sanati kullihi. Jadi kalau kudanuk sudah kullihi, meskipun setiap malamnya nggak perlu lagi itu niat, karena sudah dikum tadi yang pertama. Nawaitu shauma ghadin an adai Ramadana hadis sanati kullihi. Bulan. Nah, udah 1 bulan tuh. Jadi kalaupun umpama malam kedua, malam ketiga kita kelupaan nggak niat, sudah di jamak dengan niat yang pertama.
Cuman masalahnya karena niat yang pertama sudah dijamak sekaligus, kemudian mah dapat 1 minggu nggak puasa, ini yang harus bayar kodok. Jadi nggak ada alasan yang mau capek, capek ngangkatin galon, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Ini kalau udah Ramadan udah nggak usah main bola, nggak usah, istirahat. Jangan pakai alasan nyore segala macam. Bukan nyore itu mah. Ini bulan puasa main bola. Barang nges main bola nges kalah, pan kalah iya, puasa henteu. Gelut benu aya. Kalau dunia akhirat. Apalagi nanya nih akhirat. Balik dah. Jadi niat ini adalah dilaksanakan sebelum datangnya imsak. Bagaimana kalau umpama kita kelupaan, kemudian kita tarawih juga nggak ikut, kemudian di rumah juga nggak tarawih, kemudian sahur mas sahur, begitu habis sholat subuh kita baru ingat kok nggak niat. Nah, sah ke niatnya, sah baik niatnya mah. Niatnya mah tetap sah. An-niyat wal imsaku anil akli wa syarabu wal jima' wa ta'ammud al-ki. Artinya sebelum datangnya imsak, kemudian juga sebelum ataupun jangan kita melaksanakan jima'. Maksudnya ini yang punya suami istri ya. Jadi yang punya suami istri bukan berarti nggak boleh kita berhubungan di bulan Ramadan. Ini yang kadang-kadang kita salah kaprah. Ada ustaz menyampaikan bulan Ramadan mah haram berhubungan dengan istri. Nah ini perlu digebukin ini ustaz kalau yang begini nih. Mending kan dulu. Kalau Bang Pais mah iya aja. Iya kan? Lillahi ta'ala. Nah kalau kita mah tonger. Jadi maksudnya adalah boleh kita berhubungan suami istri itu, tapi harus tahu aturannya. Harus tahu aturannya. Mandi juga jangan kesiangan sebelum subuh. Jadi fardunya orang yang berpuasa itu 4. Yang pertama adalah niat sebelum datangnya waktu imsak, kemudian juga jangan sampai makan sebelum jima. Walladzi yaftaru bihi shaimun asaratu asya'a ma wasala amadan ila jawfi ra'si wa al-hiknahu fi ahadi sabilaini wa alqa. Dan orang-orang yang suci kemudian dia melaksanakan puasa asyaratu asya'a itu juga ada 4. Jadi berhati-hati di kudu paham. Orang yang melaksanakan puasa syaratnya kudu paham. Yang kedua fardunya kudu paham. Pertama niat itu kudu bener niatnya. Jadi di antara yang fardu 4 itu adalah di antaranya niat. Ini fardu bener-bener fardu ya, yang harus dijaga. Kalau nggak bisa hati-hati. Kemudian yang kedua jangan sampai niat itu adalah kelewatan daripada waktunya. Kemudian jangan sampai juga kita sesudah jima baru niat. Nggak bisa tuh. Maka penting kita pelajari masalah hukum puasa ini. Jangan sampai ketika kita melaksanakan Ramadan beberapa hari yang akan datang, kemudian puasa Ramadan kita justru tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka berhati-hati kita melaksanakan ibadah Ramadan. Karena Ramadan bukan hanya sekedar kita mengosongkan perut, menahan haus dan lapar, tapi betul-betul di jerona ayat pendidikan, ayat pelajaran. Apa pelajarannya? Pertama hawa nafsu, kemudian anu kedua betul-betul kita harus menjaga segala sesuatu yang membatalkan puasa. Karena membatalkan puasa saya 2.
Ada yang membatalkan puasa secara lahiriah, makan dan itu lahiriah. Kita nggak makan dan minum, memang betul seharian. Tapi mata kita nggak puasa, mulut kita nggak puasa, telinga kita nggak puasa. Maksudnya nggak puasa yang bagaimana? Ini telinga kita nggak pernah puasa ngedengerin yang hal-hal yang nggak benar. Kemudian mulut kita juga nggak berpuasa, ngomongin jelema, ngomongin gue menak sama si Adut, padahal berpuasa. Melihat orang lewat, melihat orang lewat ke depan rumah kita, nggak bisa seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah puasa kita dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan. Kemudian yang kedua, ya wajib puasa. Orang yang kedatangan haid, ini bagi yang punya istri ya. Ini lagi puasa si istri kita nih. Kalau kita kan nggak pernah haid ya. Kalau ada laki-laki haid berarti haid, lagi puasa haid. Tinggal 1 menit lagi ke maghrib datang haid. Puasanya dibatalkan apa diterusin? Ya. Maghribnya tinggal 1 menit lagi. Maghribnya tinggal 1 menit lagi. Di meja udah pokoknya mau macem-macem lah, sop buah segala macem. Tinggal 1 menit lagi datang haid. Terusin lah. Batalin atau terusin? Batalnya mah nggak apa-apa. Batal. Hei, Batalin. ini yang suhu ini nggak jawab, terusin ini. Kalau fikih, meskipun dia 1 menit bahkan cuman setengah menit lagi datang waktu maghrib, pada waktu itu dia datang haid, wajib dibatalkan pada saat itu. Tinggal 1 menit lagi datang waktu haid, batalkan pada saat itu, maka puasanya dihitung 1. Tapi kalau umpama diteruskan, sayang, setengah menit lagi terusin aja lah puasa, maka hangus tuh. Haram malahan. Maka kalaupun dia cuma setengah menit lagi, batalin. Maka hitungannya tetap dia 1 hari. Nifas, kalau haid itu adalah datang bulan. Kalau nifas setelah yaitu melahirkan. Istri kita dalam keadaan hamil. Ini buat ente-ente pelajaran. Kalau kami yang sudah punya istri, insya Allah tidak ada dalil satupun yang mengatakan orang yang lagi hamil tidak wajib berpuasa. Salah. Tetap kalau memang dia tidak mudarat, berpuasa wajibnya. Jadi kalau alasannya nanti gimana nih baiknya di dalam perut nggak makan nggak minum, jara siapa? Bayi ini puasa. Orang bayi negeri puasa. Bahkan tidak ada sejarah yang mengatakan, contoh adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dikandung ibunya pun dalam keadaan dibawa puasa. Bahkan sampai lahir pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di negeri Irak sana, kalau beliau sudah tidak nyusu lagi ke ibunya, itu menandakan sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Di zaman itu. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir lagi udah nggak nyusuk, masuk Ramadan. Qadir Pasar Ambon. Oh, itu sekolahnya nyusuk baik. Syekh Abdul Qadir. Siapa lagi? Imam Syafi'i. Dalam perut selama 2 tahun, di bawah puasa.
Jadi nggak ada alasan kalau istri kita lagi hamil, nggak boleh puasa nanti begini-begini, kata jara siapa? Nggak ada, tetap. Tapi pas begitu dia mau nifas ngelahirin, tetap puasanya kudu dibatalkan. Tapi Ustaz kata dokter harus begini-begini, oke lah kita ambil daruratnya, diperbolehkan kalau memang itu ada sesuatu hal yang mengganggu kepada kehamilannya, diperbolehkan dengan catatan membayar qada ataupun fidyah. Tuh, gampang sebenarnya Islam mah, teruat-ruat, nuruat-ruat dia orang, nu sehat tidak puasa. Ya kan model-modelan begini, alasannya capek lah, lelah lah, panas, Pak Ustadz panas, kok mau di neraka malu? Direndam. Ustadz panas, orang mau di lapangan ya. Luar biasa, tuh ngomong kan masih dari kerebak tuh. Orang kuat, Ustadz kita kan ngunjali ban baik, gelinding-gelinding ban dan panas. Orang kan tetap baik. Insya Allah tidak ada sejarahnya orang yang lagi puasa Ramadan mati, itu belum ada sampai sekarang. Belum ada. Tapi banyak orang yang meninggal karena ngantri gas ketumbur mobil. Modal. Baik. Jadi nggak ada alasan ya. Ini buat anda semua. Udah tahun ini mau ngusulkan bola pembelokin aja. Ya bulan puasa main bola. Iya tah. Kubu mah begitu disidak sama ane kesana kepada ngarokokan. Wih, jika yang jelema ieu. Ini pura-pura ngeludah. Pura-pura ngeludah, perut dipegangin. Puasa telu, sakit perut. Udah jadi nggak ada alasan lagi, nggak ada alasan. Ya. Nggak ada sejarah ataupun dalil ataupun cerita yang mengatakan orang yang lagi puasa Ramadan meninggal, nggak ada. Tapi kalau orang dia meninggal karena kelaparan, banyak. Karena namanya kelaparan, nah bukan puasa lain. Ada orang makan benar diniatan ya puasa. Kalaupun memang pada saat itu mati, insya Allah husnul khotimah. Kita puasa paeh, luar biasa. Minimal kan tidak timbul fitnah gitu loh. Tuh waktu di jembatan Beton siapa tuh dulu tuh tahun kemarin? Si Muslim kan, namanya juga Muslim. Bagus gitu kan, minimal nggak timbul fitnah. Kalau sababiahnya ya macam-macam sababiahnya. Ada buku-buku ngejungkal sababiah, tapi kita dalam keadaan puasa. Lah kita pulang main bola nyesek. Iya kan? Nyeseknya karena kalah tadi itu. Nah, jadi yang terakhir adalah wal junun, adalah orang gila. Wal junun adalah orang edan, gak wajib puasa. Ya. Jadi hati-hati para jamaah rahimakumullah, bahwa syarat puasa tadi ada 3. 1 Islam, 2 dia balik, yang ketiga berakal dan mampu melaksanakan puasa. Itu syarat. Kemudian fardu puasa ya Allah. Pertama niat itu kudu benar-benar niat. Kemudian yang kedua adalah yang tidak datang haid, kemudian nifas, kemudian wal junun, orang yang betul-betul dia sudah hilang akal ataupun gila. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua ketika melaksanakan ibadah Ramadan beberapa hari yang akan datang betul-betul sesuai dengan syariat yang kita amalkan, yang kita laksanakan, sehingga ibadah Ramadannya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti Jumat depan sampai datang puasa kita bahas terus ini tentang puasa biar kita paham ya.
Jadi ada puasa, orang makan puasanya baru puasa lahir. Ya, baru puasa zahir. Belum tentu kita nahan batin kita. Karena puasa ayat 2 anu ngabatal ke maka insyaallah mudah-mudahan minimal kita minimal lahiriahnya belah. Kalau batinnya mah belum tentu belum tentu belum. Lawang saya aja belum sampai ke sana. Kita ini kadang-kadang mohon maaf nih, baru selesai sahur, datang waktu Isya. Apa yang keluar dari mulut kita? Padahal baru niat doang untuk nawaitu sama wadi. Ngomong, coba sih besok mah ganti ini makanan. Jangan buka itu kolak. Ya berarti kita puasanya karena kolak. Ya. Jadi sudahlah. Jadi saya juga mengurangi semua belum bisa ke arah sana. Tapi mudah-mudahan artinya kan mengurangi lah ya. Wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa sahbana wa balligh Ramadana wa hasil maqasidana wa ghfir lana dunubana. Wallahu a'lam bimuradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.